Halo, selamat malam pemirsa. Persoalan format debat Capres-Cawapres 2024 akhirnya terjawab. KPU memutuskan debat Cawapres tetap diadakan. Namun yang menjadi persoalan berikutnya adalah metode debat yang sampai saat ini belum ditentukan. Muncul isu debat akan dilakukan hanya satu arah, yaitu antara kandidat dengan panelis saja. Jika sampai terjadi, ini bukanlah debat, melainkan cerdas cermat. Karena esensi dari debat adalah saling adu gagasan serta mengkritisi ide atau gagasan dari masing-masing paslon. Itulah yang akan kami bahas dalam editorial pada malam hari ini. Debat bukan cerdas cermat. Bersama saya Afiani Malik. Debat bukan cerdas cermat. Kontroversi soal format debat calon presiden atau capres dan wakil presiden atau cawapres sudah berakhir. Setelah KPU bertemu dengan 3 tim kampanye pasangan calon, disepakati ajang debat tetap dalam format 3-2. 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Yang membedakan dengan format awal saat debat capres berlangsung, forum betul-betul milik capres. Artinya, hanya capres yang boleh bicara. Begitu pula sebaliknya, saat debat cawapres, hanya cawapres yang diperkenankan berbicara. Kini yang ditunggu publik ialah metode debatnya. Metode atau pola ini menjadi penting karena akan menentukan seberapa kuat debat mampu menggali dan membedah alam pikiran dan gagasan kandidat. Publik berharap debat capres-cawapres tidak sekadar menjadi forum serupa cerdas cermat yang isinya didominasi tanya jawab calon dengan panelis. Sejak kampanye dimulai pada 28 November 2023, bahkan sebelum itu, sebetulnya masyarakat sudah dipertontonkan beberapa kali debat sengit mengenai sejumlah topik di ruang publik melalui kanal-kanal informasi yang ada. Tiap-tiap kubu sudah terbiasa mengemukakan rencana program, saling mengkritik dan mempertahankan argumentasi. Nah, debat resmi yang difasilitasi KPU semestinya dimaknai sebagai laga adu visi misi yang sesungguhnya karena digelar dalam porsi yang adil dan menjangkau lebih banyak pemilih. Debat yang menghadirkan langsung capres atau cawapres dalam satu panggung juga akan menghilangkan distorsi pendapat yang selama ini kerap muncul ketika perdebatan hanya terjadi di ruang-ruang media sosial. Namun, sekali lagi kita ingatkan, debat mesti 2 arah dan saling silang. Tidak bisa 2 arah menonton, apalagi hanya 1 arah. Keberadaan panelis tetap penting, tapi seyogianya hanya sebagai pemantik isu. Selebihnya, berikan porsi yang lebih dominan kepada para kandidat untuk saling tantang gagasan, bertarung ide, dan beradu solusi terkait isu yang dijadikan materi debat. Bagi para kandidat, tidak perlu sungkan berdebat secara keras. Saling menyerang dalam debat sah-sah saja, bahkan menjadi keniscayaan sepanjang serangan yang dilancarkan berkaitan dengan ide, gagasan, dan program kandidat. Semakin keras mereka mendebatkan gagasan dan pandangan, akan semakin memudahkan publik mendapatkan insight perihal kapasitas dan kualitas isi kepala kandidat. Berdebat dan berdialog pada dasarnya ialah instrumen untuk menguji keautentikan para calon pemimpin. Debat yang seru, yang langsung menukik pada substansi, juga akan menjadi pintu masuk menuju politik yang semakin rasional, tidak lagi emosional. Politik yang mengedepankan pilihan berdasarkan logika, bukan sekadar hasrat. Hal-hal prinsip seperti itu tidak akan kita dapatkan manakala metode debatnya menonton, satu arah, atau seperti forum cerdas cermat. Panelis bertanya, kontestan menjawab, selesai. Karena itu, KPU mesti betul-betul matang mempersiapkan pola debat agar debat tidak hanya menjadi seremonial, tapi betul-betul dapat memandu publik untuk menguji dan menilai calon pemimpin mereka.
Dan pemirsa, itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Debat bukan cerdas cermat. Dan sudah bersama dengan saya anggota dari Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ini judulnya mungkin agak nyinyir sebenarnya ya, atau mengingatkan kalau ternyata debat yang jadi kontroversi ada atau tidak, cawapres sendiri atau berdampingan, formatnya seperti apa. Esensi debat bukan cerdas cermat. Pesan apa yang mau kita sampaikan? Ya, rasa-rasanya bangsa ini perlu lagi membuka kamus bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia yang sejak dari SD sampai ya bagi yang kuliah sampai perguruan tinggi ada, lalu yang sampai SMA juga ada. Makna debat itu apa sih? Debat itu kan ada pertukaran gagasan di situ. Iya. Ada mempertahankan pendapat, ada argumentasi, memberikan kan? alasan-alasan untuk mempertahankan pendapat. Nah, kalau hanya satu arah, kalau hanya menjelaskan visi misi, itu namanya sosialisasi. Dan sosialisasi itu bukan debat. Kalau begitu ganti saja acaranya, sosialisasi capres-cawapres. Sosialisasi itu terjadi di kampanye. Silakan lakukan sosialisasi. Iya. Melakukan kampanye dengan model debat juga akan lebih bagus. Karena ada interaksi di situ. Ya. Nah, dengan kita melihat kamus bahasa Indonesia, kita akan tahu bahwa debat itu bagaimana ya. Namanya debat ya berarti harus ada saling silang. Adu argumentasi, yang satu mempertahankan gagasannya, alasannya mengapa seperti ini yang dipilih, mengapa misalnya dia melanjutkan, apa saja yang harus dilanjutkan. Ya. Yang Kenapa satu ini mengatakan perlu perubahan, apa saja yang diubah, apa makna perubahan. Itu semua akan clear, akan jelas bagi publik apabila debat betul-betul diposisikan pada namanya, maknanya, yaitu debat, bukan sosialisasi atau cerdas cermat. Ya. Kalau cerdas cermat itu kan kita saksikan pertanyaannya ada digilir panelis, kepada peserta. Peserta diskusi dulu sebentar, kemudian ada juru bicara yang menjawab. Selesai, tidak ada perdebatan di situ, tidak ada saling silang. Ya kalau kamu salah, salah. Kalau kamu benar, ya jawaban Anda benar, kan begitu. Betul. Kalau cerdas cermat kan seperti itu, tidak bisa mengatakan enggak, yang saya maksud begini ya. Dia membantah nggak bisa, karena rumus jawabannya sudah ada. Itu pula yang disebut cerdas cermat. Maka berbeda dengan debat. Kalau debat pasti ada adu gagasan. Iya, Mas Qohar, untuk lebih jelasnya kita dengarkan kembali seperti apa pernyataan dari Ketua KPU mengenai debat Capres-Cawapres berikut ini. Sudah. Jadi didampingi. Kalau yang bicara Capres ya, Cawapres ikut mendampingi. Kalau yang bicara Cawapres, Capresnya mendampingi. Tapi yang bicara kan sebagaimana kesempatan untuk bicara kan di Capres, Cawapres kan sudah ada pembagian debat 1 sampai 5 kan. Penegasan tema itu maksudnya bisa diskusi gitu Pak. Dua-duanya di belakang atau salah satu ada di namanya didampingan di sebelahnya kan. Ya, jadi banyak yang menyayangkan dan mempertanyakan, terutama ketika pembagiannya 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Di 2 pemilu sebelumnya dalam debat ini kan ada jatah masing-masing atau debat tunggal lah. Jadi Capres dan Cawapres masing-masing memiliki agenda debat tanpa didampingi. Tapi kok sekarang ini ada didampingi, ada porsi. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa KPU ini tidak berpihak kepada salah satu paslon? Ini kan sebetulnya justru awalnya kan lebih parah. Ketika itu 5 kali debat itu harus pasangan semua, lalu porsinya dibagi-bagi. Ketika namanya debat Capres ya berarti porsi berbicaranya lebih banyak Capres. Ketika Cawapres lebih banyak Cawapres. Tapi yang di sebelahnya diam aja dong Mas Qohar. Enggak, artinya waktu format awal yang diperdebatkan kemarin, Capres masih boleh memberikan jawaban. Meskipun dengan porsi sedikit. Begitu pula Cawapres. Boleh memberikan jawaban dengan porsi sedikit ketika debat Capres. Tapi setelah diprotes banyak kalangan, maka kemudian berubah. Tetap 5 kali berpasangan, tapi kalau judulnya adalah debat Capres, maka yang boleh berbicara hanya Capresnya. Begitu pula kalau Cawapres, yang boleh berbicara hanya Cawapresnya. Jadi selama debat itu siapa yang tidak berbicara hanya diam saja? Ya mungkin mendampingi dan mengangguk-angguk. Tidakkah itu mendegradasi posisi calon presiden atau bahkan calon wakil presiden? Seakan jadi pajangan? Inilah kalau aturan diutak-atik dari awal akan terjadi seperti ini. Maka di ujung itu akan menjadi rusak.
Kenapa? Di awal itu format yang 2019 itu sebetulnya sudah bagus, tinggal disempurnakan. Tetapi karena di otak-atik, ada yang menuding bahwa ada yang calon yang tidak siap berdebat, atau takut berdebat. Ada yang bilang bahwa oh ini memang usulan dari awalnya seperti itu. Apapun lah, tapi yang namanya debat, kalau kita saksikan ya seperti debat dalam Pilpres Amerika Serikat misalnya, ketika Joe Biden dan presiden sebelumnya itu yang berdebat tunggal, mereka bahkan saling tunjuk, saling serang yang dasarnya adalah argumentasi, alasan, dan itu sah, tidak apa-apa. Dan kita sudah mengenal perdebatan semacam itu terjadi di hampir semua level, pilkada bupati, pilkada wali kota, gubernur, bahkan presiden. Itu kita sudah mengenal hal seperti, lah kok ini tiba-tiba di otak-atik. Apa takut misalnya ada yang takut calonnya kepleset bicara, salah ngomong dan seterusnya. Itu adalah konsekuensi. Tapi kan itu bukan tugas KPU untuk mengkhawatirkan hal itu, Mas Kohar. Jadi akhirnya kan kemudian publik merasa bahwa KPU ini menjadi wasit yang sekaligus fasilitator. Fasilitator memfasilitasi dalam konteks memfasilitasi calon tertentu. Kan persepsi ini kemudian buruk. Tetapi apapun sekarang sudah diputuskan bahwa capres atau cawapres mendampingi. Tetap mendampingi, meskipun ketika judulnya adalah debat capres, maka capres saja yang boleh bicara. Cawapres ya cawapres saja yang berbicara. Karena itu, supaya ini tidak disebut cerdas cermat, ya formatnya harus lebih dominan, saling silang. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana dengan format para kandidat saling menanggapi statement ataupun saling menanyakan kepada kandidat yang lain. Apakah kemudian itu tetap akan dilaksanakan dalam debat Capres-Cawapres? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masalah hadir bareng sendiri-sendiri itu teknis. Tapi yang berdebat ya sendirian. Si cawapresnya. Konsepnya adalah undang-undang tuh sudah jelas. Jadi posisi hari ini yang paling kondusif, yang paling kemudian proporsional dan bisa diterima, argumentasinya kokoh, tidak bisa dibantah, ya ikuti saja apa kata undang-undang. 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Jadi KPU hari ini tidak mengikuti apa kata undang-undang, Mbak Titi? KPU berusaha untuk menawarkan modifikasi, tapi tidak ditopang oleh aturan, tidak ditopang oleh bahkan bukan hanya aturan deh, teknikalitasnya saja tidak solid gitu loh. Jadi ketika ditanya bagaimana teknikalitasnya, antara satu dengan yang lain kan berbeda. Ya baik Bursa, Mas Kohar, yang tadi disampaikan Mbak Titi Anggreni itu menjadi perwakilan deh dari banyak kritik, terutama pengamat pemilu, bahkan suara dari pemilih atau publik. Debat ini kan, terutama debat antar kandidat menjadi salah satu magnet, hal yang dinantikan. Dan apa ya, akan mengundang banyak spekulasi yang harus ditanggung oleh KPU ketika tidak ada itu. Ini jangan-jangan bukan debat, cerdas cermat, atau bahkan ajang curhat gitu. Ya, dan di media sosial akhir-akhir ini kan kita baca ya, bagaimana masyarakat sudah dalam tahap kecewa, bahkan beberapa di antaranya frustasi, mengatakan ya sudah kalau begitu tidak perlu ada kampanye, tidak perlu lagi ada debat, bahkan sudah tentukan saja presidennya siapa dan cawapres sekarang, lantik saja langsung. Nah, itu kan sebenarnya sindiran yang sangat keras kepada penyelenggara pemilu, bahwa ada argumentasi yang sangat rapuh ketika KPU memutuskan untuk menggelar debat dengan cara berpasangan terus-menerus. Undang-undangnya jelas, aturannya jelas, bahkan peraturan KPU sendiri secara detail sudah menyatakan tadi itu 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Itu artinya berarti debat khusus capres ya antar capres. Antar capres nantilah yang akan saling mempertahankan argumentasi. Misalnya begini, soal ide pertumbuhan ekonomi saja. Pasangan nomor 1 Amin, idenya adalah pertumbuhan ekonomi yang mungkin adalah 5,5% hingga 6,5%. Prabowo 6,5% sampai 7%. Lalu Ganjar 7%. Nah, masing-masing kan bisa saling ditanya. Hitungannya dari mana? Terus kenapa Anda katakanlah misalnya kok cuma berani segini? Kenapa Anda terlalu optimistis segini? Sedang yang sudah saja tidak tercapai janjinya. Nah, seperti apa
bagaimana Anda akan mencapai target itu? Itu semua terjadi dan bisa terjadi apabila antar calon itu saling menanyakan. Jika tidak terjadi nanti debat antar calon, jatuhnya hanya menjawab pertanyaan panelis, apakah KPU seakan-akan mencuri hak pemilih dan publik untuk mengetahui kualitas dan kapasitas calon pemimpin mereka? Itu artinya KPU memasukkan para kandidat ke dalam karung. Kandidat yang sekarang sudah berada di luar karung, yang tidak diketahui satu persatu, kan ada forum-forum debat yang di luar ya, forum debat di kampus, forum debat di lembaga kajian, lalu di ormas, semuanya sudah menyelenggarakan perdebatan itu dan beberapa di antaranya mengikuti, dan ada satu calon yang tidak pernah mau mengikuti itu dan hanya mengatakan mau ikut yang resmi. Nah, bagaimana nanti resmi? Nah, kalau ternyata yang resmi itu pun hanya langsung secara monoton, ala kadarnya ya, dua arah, tapi antara panelis yang bertanya dan calon yang cukup menjawab, ketika mau terjadi saling tanya antar kandidat, waktunya sudah habis atau didesain sehingga waktunya sudah habis, maka ya kita sedang menyaksikan cerdas cermat tapi judulnya debat begitu aja, debat pilpres. Karena itu untuk menghindari itu, maka KPU harus jelas. Argumentasinya harus solid di antara anggota KPU. Kalau argumentasi ketua KPU sebelumnya kan sempat dikatakan bahwa ya supaya menunjukkan kekompakan antar paslon. Kekompakan itu bisa dilihat juga dari konsistensi. Ketika masing-masing berdebat sendiri-sendiri, sama tidak jawaban antara cawapres dengan capres soal visi misi mereka. Ketika capres bilang A, ternyata ke utara misalnya, ternyata ketika dalam debat cawapresnya bilang ke selatan. Itu berarti tidak konsisten, tidak kompak. Jadi kekompakan itu tidak selalu hanya dilihat dalam bentuk fisik. Tampilan yang bersama-sama hadir kemana-mana. bersama-sama kemana-mana, tidak selalu seperti itu. Gitu. Baik, Mas Kohar, nanti kita akan ulas lebih jauh termasuk apa pesan agar untuk KPU agar spekulasi negatif yang sudah beredar di tengah publik ini bisa terjawab. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini kami tampilkan polling yang kami lakukan dari aplikasi X @Metro TV. Pertanyaannya, metode debat seperti apa yang efektif untuk adu ide dan gagasan bagi Capres-Cawapres 2024? Jadi ada 3 pilihan, Mas Kohar. Pertama pilihannya, apakah para kandidat saling kritisi ide dan gagasan 21%. Para kandidat tanya jawab dengan panelis 8%. Tapi yang melihat keduanya penting itu 71%. Kita lihat bahwa sepertinya tanya jawab dengan panelis tuh nggak terlalu istimewa ya angkanya ya. Dan memang banyak Cuma yang 8%. Cuma 8% gitu. Jadi banyak yang menunggu sebenarnya seperti apa sih para kandidat saling menguji ide dan juga visi misi masing-masing gitu. Mas Kohar, debat Capres-Cawapres ini kan bisa dikatakan harusnya menjadi momentum untuk banyak hal. Mulai dari 1, pendidikan politik. 2, menguji kapasitas dari pasangan calon. Bahkan bisa dikatakan ini jadi magnet untuk meningkatkan partisipasi di hari hanya nanti. Betul. Nah, ini tanggung jawabnya, harapan besar kan di tangan KPU. Jadi apa yang perlu kita sarankan dan kita kawal dari debat-debat ini? KPU harus menghormati publik. Cara menghormati publik itu adalah memfasilitasi publik untuk mengenali semua kandidat dengan secara terang benderang. Apakah melalui website, termasuk diantaranya melalui debat. Jangan ada yang disembunyikan. Karena justru dalam debat itulah semua pikiran, alam gagasan dari kandidat itu harus dibelejetin, harus dikupas secara mendalam. Supaya apa? Supaya publik tahu kapasitas para calon pemimpin. Soal pilihan nanti akhirnya kan publik yang menilai. Biarkanlah publik yang menilai apakah calon yang dia akan pilih itu sudah memenuhi ekspektasi atau dia atau belum. Tetapi ini sekaligus juga untuk mendidik supaya publik itu memilih secara rasional, tidak hanya dengan cara-cara yang emosional atau hanya disodori gimmick demi gimmick. Politik kita kalau terus-menerus disodori dengan gimmick, lama-lama kita hanya akan menjadi bangsa gimmick. Kita bangsa yang akan selalu miskin literasi. Dan permasalahan bangsa ini yang begitu besar nggak bisa diselesaikan Tidak bisa diselesaikan dengan gimmick saja. Gimmick saja. Kemiskinan ekstrim kita masih sangat besar. Jumlahnya masih jutaan.
Angka kemiskinan kita juga masih sangat besar. Angka stunting kita. Hampir 26 juta. Stunting kita juga masih besar meskipun terus turun. Kita akui itu. Tetapi bagaimana nanti membereskan itu baru bisa terbuka apabila ada forum debat yang benar-benar fair. Karena itu kepada KPU, hormati publik untuk itu, hormati hak publik untuk mengetahui kapasitas semua kandidat. Jangan ada yang disembunyikan, jangan buat peraturan yang aneh-aneh. Dan jangan ada kesan keberpihakan kepada salah satu paslon. Jangan hanya memfasilitasi satu paslon, tapi fasilitasilah semua pasangan calon, semua kandidat harus difasilitasi oleh KPU. Itu namanya baru wasit yang betul-betul fair, wasit yang meniup peluit karena memang ada pelanggaran. Wasit yang akan memberikan kartu karena memang ada pelanggaran. Wasit yang meniup tanda kick off atau tanda berhenti ketika memang waktunya sudah habis. Dan itu wasit seperti itu yang dihormati oleh akan menimbulkan dan respect. pemain. Betul, sekaligus menimbulkan kualitas yang lebih baik bagi demokrasi kita. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih banyak Mas Kohar untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.